Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Laus Yudhani dan para Laus sekalian yang lain. Terima kasih juga para hadirin juga. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Beyond World Village, Zhouye Caigong. Sesuai judulnya, ini akan membahas tentang bagaimana kita memandang keuangan itu dari sudut pandang Chinese Metaphysics. Webinar ini bukan ditujukan untuk bagaimana seseorang bisa menjadi kaya, tapi lebih tepatnya bagaimana seseorang bisa memahami apa yang ada di dalam peningnya dia atau chart dasarnya dia. Oke, kita mulai masuk dulu. Eh, s- karena kita membahas kekayaan dengan perspektif Chinese Metaphysics, maka kita harus mengenal dasar-dasar dari setiap dari Chinese Metaphysics itu sendiri apa. Jadi kita harus membaca ritme yang ada di alam semesta ini. Chinese Metaphysics tidak jauh-jauh dari alam itu sendiri. Tidak jauh-jauh dari alam semesta itu sendiri. Nah, sesuai dengan konsepnya, di mana pertama berawal dari kekosongan, uji. Uji kemudian menjadi uji atau eksistensi. Eksistensi terbagi lagi menjadi dua wujud atau liang i, yaitu yin dan yang itu sendiri. Karakter daripada yin dan yang tentu kita sudah tahu ya. Tapi bagaimana pengaplikasiannya di dalam setiap metode pembacaan nasib, terutama dalam Chinese Metaphysics ya. Nah, pertama kita dari sisi yin dulu. Dan ada juga yang. Apa yang menjadi sisi yin? Yaitu Ming. Yang merupakan blueprint kehidupan dari setiap orang atau bening atau dasarnya dia. Kalau kita atau cat dasarnya dia. Sifatnya adalah tetap, sesuai dengan karakter ini itu sendiri yang bersifat tetap. Dia tidak berubah. Dan kemudian sisi yangnya adalah kita kenal sebagai yin. Kalau di dalam Bazi kita mengenalnya sebagai ta'in. Ya, termasuk liunian dan seterusnya. Atau kita sebut sebagai flow, pergerakan. Kombinasi daripada Ming dan In ini sendiri. Ming Yun, ya kan? Ya, itu adalah kehidupan secara utuh. Dan apa sih yang bisa kita petik dari kombinasi ini adalah kita jadi tahu kapan kita harus bertindak, beraksi, dan kapan kita harus diam. Intinya sih bagaimana kita bisa harmonis atau selaras dengan siklus kosmik atau siklus alam semesta ini sendiri. Menarilah dengan kosmos, bukan melawan ataupun ya sekedar ikut arus saja. Berikutnya adalah setelah kita tahu mengenai konsep yin dan yang sendiri segala macam, kita kembangkan lagi dari yin yang menjadi sesiang atau empat perwujudan lagi. Sesiang mewakili empat musim. Kalau kita bicara empat musim, kita membaginya lagi masing-masing menjadi tiga, sehingga total menjadi 12. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Kita tahu ya, ini adalah gambar 12 cabang bumi. Di sana juga ada gambar-gambarnya. Kita mungkin lebih familiar dengan Soil Xiao atau 12 Xiu. Setiap musim dibagi menjadi tiga. Di sini ada, misalnya kita lihat musim dingin di sini, musim semi, musim panas, dan musim. Setiap musim dibagi menjadi tiga bagian. Apa sajakah itu? Kita kenal sebagai Sima atau Sisen, Sichang Shenwei atau Sima Wei.
yaitu Insen Sihai. Karena ini sebagai awal, dari setiap musim sebagai awal. Maka jangan heran, bagi yang terlahir dengan Insen Sihai, otomatis lebih aktif, lebih punya semangat, lebih punya daya untuk terus bergerak. Ciri daripada season atau sema sendiri, empat pergerakan atau empat junction ini ada di semangatnya dia, yang tidak pernah, seolah-olah tidak akan ada habis-habisnya. Lalu berikutnya adalah Sibaidi atau Sidauhua, Zhiwumouyu. Setelah awal kita bilang sebuah awal pergerakan jadi season atau sema, berikutnya adalah posisi Wang ya, posisi paling jaya dia. Sidauhua ini adalah posisi yang paling matang, posisi yang paling maksimal, di mana sesuatu tampak sangat indah. Ibarat kalau bunga, kalau kita bilang season atau sema, itu dia masih berupa kuncup. Dan posisi Sibaidi atau Sidauhua, ini dia ada di posisi mekar, paling cantik, paling indah. Berikutnya ada Siku atau Semu, dari empat gudang atau empat kuburan. Dia adalah Chenxi Jowi. Sebagai posisi kuburan atau gudang, sifatnya paling pasif. Dan dia menyimpan segala bentuk daripada kehidupan itu sendiri. Jadi fungsi daripada gudang atau kuburannya adalah dia menyimpan berbagai macam hal. Seperti kita lihat kalau di posisi Jo, Ji Kui Sin, ya dasarnya dia adalah Ji, tanah. Sedangkan Kui itu adalah musim terkait dia, residual energy. Dan Sin adalah musim sebelum. Dan itu juga berlaku pada yang lainnya juga. Itulah fungsi daripada empat gudang. Untuk posisi Chen dan Si, kita kenal juga sebagai Tian Lu Tiwang. Banyak yang bilang ini sebagai posisi yang paling angker. Kenapa angker? Ya, karena memang paling gede. Setelah kita mengenal pembagian 12 cabang bumi, karena kita yang akan bahas adalah Zhiwei Toshu, maka tidak akan lepas dari yang namanya Shou atau 12 Palace. Tapi yang ada di Zhiwei Toshu mempunyai format seperti ini ya. Jadi pertama yang kita kenal adalah Mingkung. Mingkung ya istana diri, Xiong Bikung istana saudara, Hu Jikung istana pasangan, Zhinikung istana anak, Cai Bukung istana keuangan, Jiekung istana kesehatan atau penyakit ya. Qianyikung itu istana perjalanan, travel palace. Kemudian ada Jiao Yukung atau istana sahabat, Shiyekung istana karir, Tian Kung istana properti, Fudekung. Fudekung ini ada yang menyebutnya sebagai istana karma, ada yang tapi juga dia terkait dengan pikiran. Terus kemudian Fumukung atau istana orang tua. Satu yang tidak boleh dilupakan adalah Senkung, terutama bagi sistem Sanhe ya, Zhuitosu Sanhe. Karena Sanhe banyak bintangnya, jadi disebut Paising Tosu juga. Itu adalah Senkung yang tidak boleh kita lupakan untuk analisa. Senkung bisa dibilang sebagai mingkung kedua kita. Terus berikutnya ada juga Sanfang Size. Ini ya wajib untuk kita perhatikan dalam sebuah analisa Zhuitosu ini. Setelah Sanfang Size, Jiakung atau Istana Pengabit. Karena hari ini kita jelas pembahasannya adalah Jai, maka fokus kita bahas sebenarnya adalah
Cai Bokong atau Istana Keuangan itu sendiri. Sekarang mari kita bicara mengenai Caixin atau bintang harta, Wealth Star. Pertama ada namanya Wu Caixin atau bintang gudang harta. Ada yang tahu kira-kira ini bintang apa? Kalau di dalam Suwetosu, ada yang tahu? Mungkin ada yang mau jawab? Nggak ada? Tianfu. Tianfu. Betul. Tianfu, Wu Caixin. Ya, punya sifat yang stabil, konservatif, menyimpan. Sekarang berikutnya lagi ada istilahnya Chen Caixin. Coba, siapa yang tahu? Apa yang disebut Uju. uji? Betul. Chen Caixin. Chen Caixin ini pekerja keras, pengolahan yang lurus. Terkadang juga uji atau Chen Caixin ini ya bintangnya di mana orang benar-benar harus kerja ya. Nggak bisa santai-santai untuk mau dapat duit. Harus benar-benar kelihatan kerjanya. Harus ada tampak kerjanya. Berikutnya lagi ada Jia Caixin. Apa yang disebut sebagai Jia Caixin? Atau bintang harta rumah. Atau bintang harta keluarga. Siapa yang tahu Jia Caixin? Daiyin. Cain. Bulan. Betul. Jia Caixin adalah Cain. Dia bersifat lebih tenang, investasi, akumulasi perlahan. Kemudian ada lagi yang namanya Yen Caixin atau bintang sumber harta. Apa ini kalau tahu? Luchun. Lucuan. Betul. Lucuan dikenal memang sebagai bintang sumber harta. Orang-orang dengan Lucuan boleh dibilang punya jodoh yang cukup baik dengan uang itu sendiri. Tapi Lucuan sendiri juga selalu akan dijaga oleh Qingyang dan Dulu. Berikutnya adalah Chuan Caixin. Apa ini Chuan Caixin? Ada yang tahu? Walu. Betul, Palu. Chuan Caixin. Chuan Caixin bersifat sebagai amplifier. Dia bisa melipatkan efek daripada suatu bintang yang ada. Sebenarnya masih ada banyak bintang istilah Caixin-Caixin yang lain yang tentu mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu umum. Tapi ya, kenapa sih harus menggunakan istilah Caixin ini? Ya, kembali lagi, karena memang tujuannya adalah untuk menganalisa daripada Chai atau wealth pada chart seseorang itu sendiri. Setelah kita kenal dengan Caixin, aliran sana juga harus mengenal yang namanya keju atau structure atau pola. Ya, pertama ada namanya Luma Jiaozi. Apa ini Luma Jiaozi? Ada yang tahu? Ini di Pakzi juga ada namanya Luma Jiaozi. Cukup umum ini istilah ini. Zhiwei Dosu ada, Pakzi ada. Tapi di dalam Zhiwei Dosu ada yang tahu Luma Jiaozi. Luma Jiaozi adalah Mingkung terdapat Luchuan dan Tianma. Disebut Luma Jiaozi. Ya, jadi saling antara Lu dan Ma ini bisa saling mendukung, saling menyokong. Maka disebut sebagai struktur yang menguntungkan. Ibaratnya ini kayak kamu ada wealth start ya, ada peruntungan di boost ya, atau di enhance atau diperkuat, otomatis bagus. Walu ya, Walu ditambah Tianma itu sama dengan Lumajang. Saya tidak terlalu setuju karena Walu manifestasinya banyak, tidak selalu dianggap yang terlalu bagus. Berikutnya kita ada namanya Reye Chao Bi.
matahari dan bulan menyinari dinding. Apa ini? Ada yang mengenal struktur apa ini? Tergolong dalam struktur yang bagus juga. Ada yang tahu? Hayang dan Taiyin berada dalam posisi Cho atau Wei. Betul. Ya, Dayang dan Dayin posisi Jensi Juwe itu bisa termasuk ke dalam Reye Jaubi. Tapi khusus untuk posisi Tian Lu Diwang, Chen sama Si, ya, terkhususnya untuk Chen sama Si, itu jangan sampai jadi Fan Pei. Namanya Reye Fan Pei. Itu jelek. Maksudnya gimana? Dayangnya di posisi Si, Dayinnya di posisi Chen. Itu tidak termasuk ke dalam Reye Jaubi. Itu namanya Reye Fan Pei. Ya, jadi Reye Jaubi akan dihitung sebagai Reye Jaubi jika Dayang di posisi Chen dan Dayin di posisi Xu. Kalau posisi Zhou sama Wei itu sudah pasti ya Dayang dan Dayin bersama-sama, ya kan? Oke, next. Zifu Dongkong. Kalau ini sudah sangat jelas dari namanya, Zifu Dongkong itu pasti Ziwei dan Tianfu di istana yang sama. Itu cuma ada di In sama Shen. Hanya saja Zifu Dongkong ini tetap harus ada bintang bagus yang menunjang. Kalau cuma Zifu Dongkong aja masih jauh dari cukup menurut saya. Berikutnya lagi ada struktur yang bernama Rezhao Limen. Ada yang tahu apa ini? Rezhao Limen. Rezhao Limen itu adalah Taiyang di posisi Mao, Daiin otomatis di posisi Hai. Ini sudah pasti ya, fix seperti ini. Rezhao Limen artinya adalah matahari menyinari gerbang petir. Nah, pertanyaannya, kenapa kok gerbang petir? Ada yang tahu nggak kenapa kok namanya mengandung unsur kepetir-petiran ini? Maksudnya apa ini? Kenapa kok mengandung unsur kepetir-petiran? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kalau mau itu, kalau dari heksagram di Chen, di petir itu. Betul, cerdas sekali. Karena mau itu merupakan heksagram, apa zhenguan ya. Jadi makanya disebut sebagai lemon. Terus berikutnya, mana kita sudah tahu tentang apa itu Caixing, kurang lebihnya, dan apa itu struktur. Struktur sebenarnya ada struktur yang jelek juga. Cuman di sini saya tidak menjelaskan semua karena nanti akan jadi terlalu banyak ngebahas struktur-struktur. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Ini adalah chart seorang cowok. Kita lihat di sini, mingkung dia ada di posisi Yu, berisi Lian Chen dan Hu Jun. Ada juga Yu Bi, Tian Xi, Tian Cai, Tian Shou, Tian Zhu, Xian Ci, dan Tian De. Kalau kita lihat dari posisi Seer Changsen, ada di posisi Mui. Kebetulan juga Sengkung sama sih, di sana juga. Jadi satu. Terus kemudian, karena topik kita membahas Jai, ya ini harus dilihat juga. Malah ini berarti fokus utama ya. Kalau kita lihat Jai Bokong dia, atau istana keuangannya, itu berisi Ziwei yang
menjadi Huaqian. Ya. Kemudian ada Qisha. Terus ada juga Zuofu menjadi Huake. Ada juga Tianyue, Tijie, Tikung, Tianyue lagi. Tapi bintang penyakit maksudnya di sini. Ya. Hoshui, Jiesa, Yuede. Di sini kita lihat ada Huaqian sama Huake. Ya, di istana keuangan ini ada Huaqian sama Huake. Ini bintang yang cukup bagus kan? Terus kemudian istana karir. Itu terdapat Wuqi Huaqi, Tanlang, dan Tiangong. Kalau kita melihat daripada istana diri, istana keuangan, dan istana karir, kira-kira orang ini bagus atau enggak? Nasibnya bagus apa enggak? Kalau bagus, kenapa? Kalau jelek, kenapa? Ada yang mau coba jawab? Kalau kita lihat karirnya, dia ada Huaji. Kalau kita lihat Jaifukungnya, dia ada Huajian, ada Huage. Jadi ini baik atau buruk? Gimana? Agak susah ya. Ayo, Gimana? gimana? Satu sisi, kita ketemu Huaji yang sering jadi momok bagi banyak orang. Satu sisi kita lihat ada Huajian, ada Huage. Dia punya Jaifukung atau istana keuangan dia. Kalau kita lihat istana diri dia tadi ini, Dianchen, Pochin, ada Yobi juga, kayak gitu. Masih oke? Atau perlu dicek lagi ini istana properti. Istana properti. Nah, istana properti dia ada di sini. Nah, ini istana properti. Tiandong, Taiyin, Qingyang, Shantai, Taifu, sama Insa. Itu istana properti dia. Gimana? Kalau begini, kalau meninjau istana pikiran dia di sini. Ada Tianfu, ada Luchuan. Walu dia di mana? Walu dia ada di sini. Istana Kesehatan. Cuma ya kurang relate ya kalau kita keburu bahas ke sana. Ke Istana Kesehatan. Gimana? Bagus atau enggak? Kalau berdasarkan kita lihat dari Sanfangnya Istana Diri ini lah. Ya Sanfang Secen lah. Istana Perjalanan Tian Xiang. Nih, ada Tian Xiang, ada Tian Kui, Hong Luan. Nah, ini jadi bagus atau jadi jelek? Oke, saya reveal ya. Pertama kita lihat dulu di sini. Mingkung dia, Lian Zhen sama Pu Jun. Lian Zhen, Pu Jun ini kendala utamanya adalah seseorang yang mudah terbawa arus. Kenapa kok bisa bilang begitu? Ya, bukan selalu pasti seperti ini, cuman ini salah satu trait ya, salah satu karakteristik dia. Kita tahu Lian Zhen sendiri itu bintang yang ya bisa dibilang bintang banci ya. Pernah dengar ya istilah itu ya? Dia tidak dibilang tanah, tidak dibilang api, ya istilah seperti itu. Terus kemudian Bojin juga bintang yang sangat dinamis, gitu loh. Jadi Lianchen Bojin ini karakternya sangat mudah untuk terbawa arus, ya kan? Ditambah lagi ada sa, ya. Di mana letak sa-nya? Pertama, ya dari Istana Karir itu sendiri ada Huaji, Uji Huaji di Istana Karir. Terus selain itu juga kalau kita mau lihat ya, ini di sini ada Dulu. Di sini ada Hosing.
dua tempat yang mengapit ini sama-sama ada bintang yang kurang bagus. Jadi sudah ada ini, ditambah lagi pengapitnya kayak seperti itu. Lianchen Pojin ditambah dengan Sa, bintang jelek. Kita sebut sebagai Zhenju Mao Yuge. Zhenju Mao Yuge, ya pasti jelek. Terus kemudian kita lihat Jai Bokong atau istana keuangan dia. Zhiwei Jisha. Zhiwei pada dasarnya oke sih ya. Kalau kita lihat Zhiwei. Jadi wajian pula. Harusnya orang ini punya bakat kepemimpinan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Zhiwei jadi wajian ya lebih bagus. Di sini juga ada Huage kan. Itu Chuo Fu menjadi Huage. Harusnya bantuan banyak juga ya. Tapi jangan lupakan ada Jiksa. Jiksa ada di Istana Keuangan. Berarti kan bisa dibilang seseorang itu mendapatkan uang melalui medan pertarungan yang sengit. Atau sangat kompetitif. Lingkungannya sangat kompetitif dalam mencari uang. Nah, itu tadi kombinasi Zhiwei dan Jiksa. Ini sebenarnya bisa mengindikasikan pemasukan yang tidak terlalu stabil. Nggak jelek, tapi ya tidak bisa dikatakan yang stabil juga. Gitu loh. Nah, ditambah ada Kungsing atau bintang kekosongan, emptiness star. Di sini tadi saya bilang ada Tijek dan Tikung. Dua bintang kekosongan utama ya di dalam Zveresu ada di Istana Keuangan. Ya, bayangkan aja ya. Sudah pemasukan sudah tidak jelas, masih ada yang membocorkan. Ibaratnya kan kayak gitu. Kalau kita bilang apa gungsing ya atau bintang kekosongan kan berarti ada yang membocorkan. Ya, ya semakin tidak jelas saja hasilnya. Di sini ada Jinye. Bintang-bintang minor di sini menjadi pemoles supaya menjadi lebih detail lagi. Kalau kita lihat di sini ada Tianye. Tianye dikenal sebagai bintang penyakit, ya kan? Sebagai bintang penyakit dan lemah. Jadi penghasilan atau uang ini salah satunya bisa difungsikan malah untuk sekedar ya masalah dengan tubuhnya dia, entah itu penyakit atau untuk apalah intinya seperti itu ya. Tapi Tianye memang lebih ke arah penyakit. Terus ada lagi Posui. Posui punya arti hancur. Dan memang seperti itu, literal juga. Nah, bintangnya sama seperti artinya juga, hancur. Ini sesuatu itu susah gitu loh, menjadi rusak di tengah jalan. Bayangkan ya, jadi kombinasi antara Zwe dan Jiksa saja itu tidak stabil, ada bintang kekosongan, ditambah lagi Bose, ditambah lagi masih ada lagi Jiksa. Ya, ada lagi Jiksa. Jiksa juga bukan bintang yang bagus. Bikin duit gampang hilang juga. Jiksa. Atau bisa dibilang sebagai perampok juga kan itu. Ya. Ada DJ, ketambahan lagi cek saya, tambah cepat hilang duitnya. Ya, duit lebih gampang hilang. Di sini ada Yekte, bintang apa sebagai bintang penolong ya sebenarnya. Cuman kembali lagi, Yekte di dalam Zuwetosu ini dia bukan bintang utama yang punya tenaga besar. Kalau kita hitung jelek dan baiknya, ya dari tadi lebih lebih dominan itu lebih dominan rasa jeleknya gitu loh. Yang paling bisa dibilang bagus kan cuma ya Chuofu, Chuofu Huake dan Xuanyue gitu. Ada bantuan itu aja. Karena Gongxing ya semua di korting. Ya, jadi gambaran untuk Jaibokongnya secara umumnya seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Kita lihat di Guan Lukung atau istana karirnya dia. Uji dan Danlang. Dua bintang ini kalau gabung ya, ini repot.
terlalu banyak dinamikanya. Ya, terlalu banyak dinamikanya. Plus uji menjadi wajib. Uji menjadi wajib di sini ya bisa diartikan sebagai hambatan. Ada juga Tiankung yang merupakan bintang kekosongan. Lagi-lagi istana karir banyak terisi dengan bintang-bintang yang semacam ini. Ya kerja susah. Boleh dibilang ini kerja susah. Kalau kita lihat dari istana karirnya dia. Dari semua kombinasi, dari ketiga istana ini ya. Istana diri, istana keuangan, dan istana karir. Kira-kira ini masih terbilang bagus atau enggak? Nah, dari ketiga istana ini aja. Apakah masih bisa terbilang bagus atau tidak? Tidak, Pak Usul. Menurut saya enggak. Enggak ya. Ya memang. Pasti enggak bagus juga. Ya kita tambah lagi lah. Tambah lagi ya. Kita lihat Walu dia ada di istana kesehatan ini ya. Tianliang Hualu. Tianji. Pertama ada Tianji dulu. Tianji. Terus kemudian Tianliang. Yang berubah menjadi Hualu adalah Tianliang. Tianliang Hualu di istana kesehatan. Maka bisa disimpulkan bahwa orang ini cepat berpuas diri. Kenapa kok bisa berpuas diri? Karena Tianliang ini kan bintang yang paling ayem ya sebenarnya. Tianliang ini sebagai bintang yang paling ayem. Dia dirubah jadi Walu. Ya semakin lebih ayem lagi. Lebih tenang lagi malahan. Untuk bintang minornya kita lihat ada Wencang, Lingxing, Tiankui, Longci, Tianshi, dan Huagai. Huagai. Ya, ada Huagai di sini. Huagai juga menambah rasa sepi ya, rasa kosong kayak gitu. Ya entahlah, mungkin orang ini lebih dekat dengan dunia yang sepi ya, seperti itu. Terus Tianfu ada di istana pikiran. Tianfu ada di istana pikiran, tidak masalah sih. Pecinta damai, menyukai ketenangan, pecinta damai juga seperti itu. Bagus. Tapi kalau dikombinasikan semua kayak gini, karena topik kita di sini adalah mengenai jai keuangan. Bukankah ini karakter orang seperti ini terlalu ini ya, bisa dibilang terlalu mudah berpuas diri lah. Ya, plus juga mudah terbawa arus lah. Ya kan? Jadi sama sekali ini bukan cat yang bagus. Karena ya memang ini adalah cat seorang pengemis. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya di sini. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini terdapat Mingkung ya, Mingkung di sini, istana di sini terdapat Danlang Walu. Ada juga Chuofu, ada juga Huakai. Terus kemudian kita lihat istana keuangan dia ada Hojun,
Qingyang sama Tianzhu. Istana Karir terdapat Qixia, Wenqi, Bakzhuo, Longci, Jiesen, Tianwu, Yinsha. Terus kemudian Istana Perjalanan terdapat Wuqi, Youbi yang berubah menjadi Huage. Terus kemudian ada Tuolu, Tianzhou, Taifu, Xingong, Tianxing. Nah, dari informasi yang ada ini, ada yang mau nebak? Kira-kira bagaimana? Nah, di sini Mingkung memang ada Danlang Hualu. Danlang punya karakter yang energik dan ekspresif. Benar ya? Danlang punya sifat yang energik dan ekspresif. Kita juga tahu Danlang ini adalah Dao Huaxing atau Peach Blossom Star. Bintang persik nomor satu. Bintang asmara nomor satu. Nomor wahid. Ya, Walu pula. Waduh, luar biasa. Pesonanya luar biasa. Tapi ya, apakah ini akan baik atau buruk? Ya, belum sesederhana itu untuk disimpulkan. Karena Danlang menjadi Walu, ya udah, Daohuanya atau Peach Blossomnya dia sangat-sangat kuat. Ya, ini sangat kuat. Terus kita lihat lagi di sini. Dia saya bilang, Jian Ikung atau Istana Perjalanan, Travel Palace. Ya, itu ada Uji, ada Yobi, Huake, ada Tuolu juga. Ada Tianzhou, ada Daifu, ada Xingong, ada Tianxing. Ya. Tapi kalau kita ngelihat ya, di sini ada Yobi, di sini ada Zhuofu. Zhuofu Yobi saling berhadapan, saling berhadapan seperti ini. Genit ya, Lause. Apanya? Genit. Kan Chofu Yobi-nya ada di Ngapit ya, kalau nggak salah. Koreksi deh kalau salah. Ya, kalau kita mau bicara kegenitan, ya boleh lah ya. Nih tambahannya. Zhenikong atau istana anaknya itu. Istana anak dia terdapat Tianji Huaji, ada Tianyue, ada Tianyao, Guashu, dan Tiande. Itu soal kalau kita mau ngelihat kegenitan. Tapi ya sudah, untuk sekarang dikit ya. Berarti kita tahu ini dakwahnya luar biasa. Intinya begitu. Itu dulu. Berikutnya kita lihat Jaibukung atau Wealth Palace, Istana Keuangan dia. Itu ada Pochin tadi. Pochin itu sebenarnya cepat masuk, cepat keluar juga. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa dong bilang Pochin ada di Istana Keuangan. Langsung kita bilang, waduh, orang ini berarti keuangannya amburadul ya. Ya belum tentu. Intinya Pochin itu ya cepat masuk, cepat keluar. Ditambahkan dengan Jingyang. Jingyang ini juga punya sifat yang sangat cepat. Ya. Makanya ketika Pochin ditambah juga dengan Jingyang, ini hasilnya luar biasa instan. Cepat sekali. Terus kebetulan juga Senkung atau istana tubuhnya dia, istana badan, itu ada di istana keuangan juga. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini tipikal orang yang anti mainstream. Dia suka gebrakan. Dia menyukai gebrakan di dalam hidupnya dia. Terutama apalagi dia Danlang Walu ya. Ini ibarat kata gak akan ada habis-habisnya itu gebrakannya dia kayak begini. Berikutnya kita lihat istana karirnya dia, Kuan Lukung. Ada Ciksa.
Cisa di sini mengartikan bahwa dia menyukai tantangan. Bisa juga sifat kompetitif. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah wenci. Wenci tambah Cisa. Ini seringnya menjadi kontroversi. Gak dibilang jelek ya, tapi kontroversi. Ya kan? Karena kalau kita bilang wencang, wencang masih lurus-lurus saja ya. Ini wenci. Wenci memang agak nyeleneh. Jadi banyak kasus ya, ketika wenci menjadi waji, posisinya nggak tepat. Terutama misalnya di istana pikiran itu. Seringkali ya bisa jadi depresi atau stres atau masalah-masalah seperti itu. Itu jadi Ciksa tambah wenci menghasilkan pokoknya sosok yang suka tantangan dan kontroversi. Coba berapa banyak dakwah yang ada dimiliki sama orang ini. Begitu kuat kan? Nah, kalau gini, kira-kira gimana? Nah, ini adalah pingpan dari Michael Jackson. Dan memang faktanya sangat famous kan orang ini ya. Dan juga memang kontroversi sekali. Mulai dari ganti warna kulit sampai bikin gebrakan-gebrakan aneh-aneh. Masalah duit, ya memang dia dapatnya duit cepet. Ya, dapatnya duit cepet. Luar biasa. Tapi habisnya juga cepet juga. Ya, karena memang dasarnya dia seperti itu. Gitu loh. Dan kalau kita lihat ya, masuk di Tasyen ketiga. Ini. Ya, boleh dibilang ini kan puncaknya dia. Benar nggak? Dia mencapai puncaknya dia. Posisi terbaiknya dia. Gimana nggak? Lien Chen sebagai bintang Dauhwa, ya, ditambah lagi ada Wencang juga. Luar biasa popularitasnya. Tapi bergeser ke Tasyen keempat, semuanya berubah. Jadi berantakan. Simple, ya kan? Simple aja. Seperti itu. Terus kemudian ya memang kita lihat bintangnya ada Lingsing sama Tikung. Ya sama-sama jeleknya sih. Ini sebagai pembahasan terakhir